Jadi ini berkolaborasi antara tim bentukan dari Polri dan juga dari istana-istana juga kan, karena melibatkan juga Prof. Mahfud juga kan? Tadi katakan, kalau ini negara demokrasi, ya berdebat, berdiskusi, berdialog. Inilah pentingnya kenapa bangsa ini bisa bertahan. Karena kita berdialog. Ini PR besar. Saya 3 bulan lagi pensiun, suruh jadi ketuanya ini. Tapi karena saya percaya, DMPD, Gusti mesti paling jalan. Mungkinkah reformasi Polri ini bisa dilakukan ketika dari internal saja? Yang tidak mungkin di dunia hanya orang makan kepalanya sendiri, semuanya mungkin. Bagaimana kemudian untuk mengatasi isu mendasar yang kemudian disorot publik, mulai dari dugaan korupsi di tubuh Polri, konflik kepentingan, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lapangan? Polisi dihormati bukan karena pangkat jabatan dan kekayaan atau kepandaian, tapi perilakunya. Protes boleh masuk, boleh. Kenapa? Ini demokrasi, bukan dibunuh. Lalu bagaimana dengan aktivis yang kemarin berada di sel saat ini? Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan dan disorot oleh publik. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah belakangan ini terkait dengan pembentukan Komite Reformasi Polri. Bagaimana komite ini bisa menjamin benar-benar Polri direformasi? Apalagi ada tekanan juga dari publik pasca demo di akhir bulan Agustus 2025 yang lalu. Dan hari ini, saudara, kita punya kesempatan berharga untuk berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan Ketua Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri, Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana. Apa kabar, Pak Jenderal? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan amanah barunya sebagai Ketua Tim Akselerasi Transformasi dan Reformasi Polri. Saya ingin tanyakan, setelah Agustus 2025, demo besar-besaran bahkan di sejumlah daerah, kemudian Polri membentuk tim melalui perintah dari Kapolri. Dan Anda ditunjuk sebagai Ketua Tim Akselerasi. Tapi di saat yang bersamaan, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Komite Reformasi Polri. Jadi perbedaannya di mana? Jadi begini ya, kalau kita ini hidup di dalam negeri yang demokratis, semua ini kan dibangun dengan adanya dialog peradaban. Jadi kita semua memikirkan bahwa kita ini sama-sama. Kita ini anak bangsa, menjaga kedaulatan, biar bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing. Kita semua ini juga sadar bahwa polisi ini anak kandungnya reformasi. Polisi ini simbol demokrasi. Jadi ada di sana, ada di sini, ya berkolaborasi. Berbeda pendapat silakan, berdebat juga nggak apa-apa. Karena ini adalah kita. Maka kita yang harus berpikir sebagai patriot. Saya ingin sampaikan ya, bahwa di dalam transformasi, akselerasi ataupun reformasi Polri, basisnya kepada Tribrata dan Catur Prasetya. Tribrata ini merupakan deklarasi kita semua. Kami, Polisi Indonesia, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebagai patriot dan orang-orang beriman. Yang kedua, kita ini sebagai polisi juga menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konteks inilah yang merupakan hukum sebagai ikon peradaban. Dan ini kita menunjukkan kemanusiaan. Mengangkat harkat dan martabat manusia. Satu lagi yang ketiga, senantiasa. Senantiasa itu artinya dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan bela rasanya adalah untuk melayani masyarakat dengan keikhlasan. Artinya semua atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Ini moral. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dan satu lagi yang namanya catur prasya. Ini juga suatu hal yang berkaitan dengan moralitas. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya
adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ini pilar demokrasi semua, ya. Dan kita yang ketiga adalah senantiasa, selalu, dan pikiran ini adalah menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan tentram dan damai. Jadi ini berkolaborasi antara tim bentukan dari Polri dan juga dari istana-istana juga kan, karena melibatkan juga Prof. Mahfud juga kan? Apakah dalam hal ini siap gerak berubah gerak? Enggak loh. Tadi katakan, kalau ini negara demokrasi, ya berdebat, berdiskusi, berdialog. Inilah pentingnya kenapa bangsa ini bisa bertahan. Karena kita berdialog, berdemokrasi, menghargai perbedaan, dan selalu memperdebatkan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah begini, apakah urgensinya dibentuk reformasi Polri ini ketika memang sudah ada kemarin demo Agustus 2025, dan pertanyaannya, kenapa baru sekarang dibentuk reformasi Polri? Sekarang di bawah Stamarena itu ada namanya Kepala Biro Reformasi Birokrasi itu, Brigjen Mas Gunarso itu ya teman saya. Pak Devir juga teman saya. Mbak Nak sama temennya berantem atau enggak? Ya itu makanya. Nah, saya tanya, udah ada dari dulu. Udah ada dari dulu, dan inilah yang kemudian difokuskan Anda menjadi ketua tim. Ya, terus saudara datang ke sini loh. Nah, apa kewenangan dari reformasi, akselerasi transformasi dan juga reformasi yang kemudian Anda pimpin saat ini, kewenangannya? Kalau kewenangan terus jadi sewenang-wenang. Ini gerakan moral, ini gerakan sosial. Pakailah hati nurani. Sebagai polisi, sebagai anak bangsa yang tadi saya katakan, Tribrata dan Catur Berjaya, untuk bisa menjadi penjaga kehidupan, menjadi pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena polisi ini adalah menjaga kehidupan dengan menjamin keamanan dan rasa aman, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif dan mendukung produktif. Polisi menegakkan hukum sebagai ikon peradaban, ini adalah bagian demokrasi, menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, karena itu kontraproduktif. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan ini upaya membangun budaya patuh hukum, budaya tertib, karena ini saya sebagai ikon bagaimana bangsa berdaulat. Dan kita ini memberi kepastian berdasarkan hukum tadi, dan ini bagian edukasi. Nah, konteks ini pejuang kemanusiaan, artinya mengangkat harkat dan martabat manusia agar semakin manusiawi manusia. Reformasi seperti apa yang kemudian dipesankan kepada Pak Komjen dari Pak Kapolri? Ya kembali Tribrata Catur Berjaya tadi itu. Jalankan, jabarkan. Yang katanya tadi senantiasa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ada kekhawatiran ada konflik of interest di sana. Bagaimana Anda bisa menjamin ini tidak ada? 3S. Sopo salah seleh. Ini gerakan moral yang cari panggung, yang cari kesempatan dalam kesempitan, yang tidak tulus hati akan kena karmanya kalau keserakat saya tidak tanggung jawab. Saudara percaya Tuhan? Percaya, ya pasti. Sudah. Bagaimana kemudian bisa memastikan reformasi ini berjalan sesuai dengan on the track, begitu sesuai dengan harapan publik, tidak hanya sesuai dengan jargon saja? Baik, kalau hal itu tentu ada media, ada Kompas, ada macam-macam. Saudara bisa mengkritik langsung. Tadi saya katakan, ini melibatkan siapa? Hari ini menunjukkan Polri terbuka, ditonton orang banyak. Saudara kira saya ngomong keras-keras kayak gini ini enggak beresiko? Beresiko. Saudara enak aja nanya suka-suka, iya toh. Saudara yang nanya aja malah tegang-tegang terus, saja slow-slow aja. Iya toh. Nah, makanya senyum begitu. Maka inilah tadi kata, pakailah hati nurani. Kalau orang-orang yang tidak tulus akan kena kutukan karmanya. Saya nggak tahu. Jangan mendikte Tuhan. Nah, nanti reformasi Polri ini apakah ada outputnya akan seperti apa? Ataukah itu rekomendasi atau bagaimana? Banyak hal. Salah satunya? Ini kita lakukan dari berbagai hal. Kalau tadi katakan,
Polisi bekerja dalam pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Maka di ranah birokrasi akan dilihat bagaimana kepemimpinan di semua ini, bagaimana administrasinya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan pengendalian. Bagaimana sistem pembinaan sumber daya manusia agar profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Dan juga bagaimana melihat bagaimana operasional menghadapi hal yang rutin, yang khusus, ataupun yang kontingensi. Dan satu lagi, bagaimana kapasiti yang terus ditingkatkan kualitasnya. Karena menjadi polisi itu juga harus melihat ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya selalu pakai bahasa Jawa. Dadi polisi kudu ana lelabone, rana lelabone, rana gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Nah, Mbak bingung toh? Nanti translate-nya ada di bawah ya. Artinya apa? Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau nggak manfaat, nggak ada gunanya. Dan ingat, menjadi polisi ada batasnya. Tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya. Jadilah polisi rakyat. Maka yang saya katakan bahwa stop sombong, stop bohong, dan stop menyakiti. Nah, disitulah konteksnya. Maka di dalam masyarakat yang dikerjakan adalah satu, bermitra, membangun kemitraan. Karena polisi tidak kerja untuk apa? Untuk masyarakat. Inilah konteks yang paling penting. Demokrasi saya katakan. Kita orang beriman, orang percaya sama Tuhan. Tadi saya katakan. Jangan suka menghukum. Jangan suka untuk mencari-cari kesalahan. Jangan suka membuli sekalipun. Ingat masih ada Tuhan. Terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa di bulan Agustus lalu. Itu sudah melampaui batas menurut Anda apa yang dilakukan polisi waktu itu? Ya. Tadi saya katakan, sopo salah seleh. Siapa bersalah, dia akan dihukum. Saudara dengar? Berapa sih tahu? Karena kita apa tuh? Yang kedua adalah masyarakat, polisi harus melayani kepada publik. Melayani keamanan, melayani keselamatan, melayani hukum, melayani administrasi, melayani informasi, dan melayani kemanusiaan. Dan di era digital, era kenormalan, baru pelayanan kualitasnya prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan kita semua harus mengutamakan pencegahan secara proaktif dan problem solving, bersama-sama semua pihak mencari akar masalah dan menemukan solusi yang bisa diterima semua. Artinya apa? Ini dialog, ini peradaban. Civil society penting. Karena mau tidak mau, nggak bisa siap gerak, pinter gerak, siap gerak, baik gerak, nggak bisa. Ini proses, berdebat, berdiskusi, berdialog. Saya terima kasih Kompas hari ini membuka ruang dialog, membuka ruang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita semua tahu. Dan satu lagi adalah membangun kemitraan jejaring. Ini yang sangat penting. Nah, maka konteks inilah kita semua harus saling bisa memikirkan yang positif, yang baik. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Rukun itu akan membawa sejahtera. Tapi kalau ribut, hanya saling mencari kesalahan dan menyalahkan, nggak selesai. Konteks hari ini belajar dari kesalahan. Oke, tapi kemudian begini, mungkinkah reformasi Polri ini bisa dilakukan ketika dari internal saja? Mohon maaf, tadi kan sudah saya katakan panjang lebar. Satu hal, ingat Mbak, catat seumur hidup ya. Yang tidak mungkin di dunia hanya orang makan kepalanya sendiri, semuanya mungkin. Mungkin sendiri, nggak bisa. Wong baca wawancara aja ada krunya, ada krunya timnya. banyak. Nah itu berarti juga melibatkan pihak eksternal juga selain Polri. Semua pihak. Siapa saja mereka ya eksternal? Siapa aja boleh. Polisi tidak menutup diri, bahkan polisi dihujat, orang skeptis. Ini PR besar pastinya. Oh sangat. PR besar. Sangat. Karena saya 3 bulan lagi pensiun, suruh jadi ketuanya ini. Tapi karena saya percaya GMPD, Gusti mesti paling jalan. Karena apa? Ini gerakan moral, gerakan sosial. Maka tadi yang pertanyaan 3S, yang macam-macam, yang mengkhianati, yang cari panggung, cari kesempatan, kualat. Oke, sebelum Anda purna tugas, Anda yakin Polri bisa reformasi? Kalau tidak yakin ngapain hidup? Mending berdoa sama Tuhan, dah matikan saya. Kenapa? Daripada nambahin dosa, yakin. Biasakan kita melihat dengan yang baik, benar, dan bersih. Agar kita mencintai dunia. Latihlah mulut kita untuk mengeluarkan yang bersih, benar. Maka dunia akan mencintai kita.
Ini memang bahasa-bahasa filosofis, tetapi nanti diimplementasikan. Itulah namanya prinsip ya. Satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya itu cara mengimplementasikan sesuaikan dengan konteks dan corak masyarakat budaya. Agar polisi selalu berusaha bagaimana diterima, didukung, dan dianggap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang dilayani. Polisi bekerja dengan Profesor Satipto mengatakan O2H, otak, otot, dan hati nurani. Tapi saya balik lagi, H2O. Hati nurani dulu pakai otak dan juga ototnya, karena mau tidak mau. Berarti hati nurani itu yang pertama diutamakan. Iya jelas. Kalau saudara nanya gini, kalau nggak pakai hati nurani kan jadinya menghujat. Oke, ada target jangka pendek dan jangka panjang untuk reformasi? Tentu secara administratif untuk laporan pasti. Maka tadi saya katakan semua lini. Kalau tadi saya bilang administratif kepemimpinannya, para pemimpin semua lini tunjukkan saudara ini adalah orang-orang yang tribrata dan catur prasya. Laksanakan dengan kebijakan saudara. Sesuai fungsinya, sesuai lininya. Inilah yang namanya hati nurani. Menjadi polisi terpanggil karena ikhlas. Bukan karena mencari ruang, pangkat, jabatan, dan lain. Polisi dihormati bukan karena pangkat, jabatan, dan kekayaan atau kepandaian. Tapi perilakunya. Bagaimana kemudian untuk mengatasi isu mendasar yang kemudian disorot publik? Mulai dari dugaan korupsi di tubuh Polri, konflik kepentingan, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Tadi. Gerakan moral, gerakan sosial, menunjukkan anti korupsi, anti penyalahgunaan. Saudara dengar tahu? Masih ingat? Mohon maaf. Saya mengutip kata-kata saktinya Mandra. Sombong amat. Nah, tadi saya katakan, jangan sombong. Karena setan itu bisa apa saja kecuali rendah hati. Jangan sombong. Yang kedua, jangan bohong. Yang ketiga, jangan menyakiti. Rendah hati bukan kalahan, tapi berpikir jernih, bisa melaksanakan keutamaan. Keutamaan itu artinya, ini Profesor Frans Matius mengatakan begini, keutamaan itu gampang sekali melihat kebaikan dan kebenaran. Dan kalau melakukan kebaikan dan kebenaran, mendapat dukungan, karena itu core value-nya. Itulah yang akan diciptakan. Saya tanya, bisakah sehari 2 hari? Ini proses. Dan terus menerus. Perlu ada kontrol sosial. Tadi saya katakan, ini anaknya reformasi, anaknya demokrasi. Ya dia, Anda boleh marah kok sama polisi. Anda boleh protes, boleh macam, boleh. Kenapa? Ya ini demokrasi. Bukan dibungkam. Lalu bagaimana dengan aktivis yang kemarin berada di sel saat ini? Ya nanti dilihat kan ada penyidiknya. Tadi saya bilang, kalau yang menangkap, yang memeriksa itu tadi untuk membuktikan apakah ini melakukan tindak pidana atau bukan. Orang demo apakah harus membakar, apakah harus merampok, menjara. 3S pegang baik. Sopo salah seleh. Tidak dihukum manusia, dihukum Tuhan atau manusia. Silakan, tidak apa-apa. Ini saya bukan paranormal, nanti saudara terus gitu. Menurut Anda, perlu waktu panjang untuk kemudian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat? Saudara bisa nanya kayak gini juga perlu waktu panjang, apalagi mereformasi Polri. Dan perlu waktu yang terus menerus, ini long life education, long life reformation. Kalau saudara pengen hidup, tetap hidup, harus mereformasi dirinya, terus belajar, menjadilah pembelajar. Karena kita harus sadar dan rendah hati. Ingat, polisi ini rakyat jujur, orang ngapusi. Berarti nanti laporannya tetap akan ke Kapolri atau bagaimana? Karena nggak usah pakai laporan tertulis, masyarakat juga lihat. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memantau dan juga mengawasi? Iya kan dirasakan. Ada TV, ada medsos. Saudara pikir sekarang apa? Ini sekarang era digital. Siapa saja boleh melihat. No viral, no justice. Nah itu, omongan apa boleh. Karena kita ini harus belajar. Jangan merasa paling. Orang yang merasa paling adalah cengeng, selalu minta diperhatikan, minta diistimewakan, minta macam-macam. Maka berkali-kali saya katakan, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Sampai kapan? Ya sampai kita jadi abu. Nah, selama mau jadi polisi harus siap mereformasi. Siap mendengarkan, siap dihujat, siap didebat. Tidak apa-apa. Ya kalau nggak gitu, bukan demokratis. Ya. 3 kata menurut Jenderal soal reformasi Polri. Sehat, semangat, dan smart. Sehat dan semangat. Karena nggak sehat gimana? Terutama jiwanya. Sehat, semangat, 3 huruf,
terus ditingkatkan. Kalau saya ingin menanyakan 3 prioritas dari tim akselerasi, transformasi, dan reformasi Polri. 1, para pemimpin di semua lini lakukan perubahan kembali ke Tribrata Catur Praja. Yang kedua, berani memberikan reward and punishment. Kasih kesempatan orang-orang yang menjadi temper radikal karena dialah menjadi early warning dan orang-orang ini akan menjadi agen-agen perubahan. Satu lagi, kita semua harus sadar bahwa ini proses pembelajaran dan gerakan moral serta gerakan sosial. Oke, terima kasih Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana selaku Ketua Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri sudah diberikan kesempatan Kompas TV untuk bisa ngobrol, berdiskusi. Kita harapkan juga reformasi akselerasi ini bisa terus berjalan, masyarakat mengawasi, terutamanya juga kan tujuannya untuk menjadikan Polri sebagai pengayom masyarakat. Terima kasih. Sama-sama. Selamat mengemban tugas, semoga amanah. Amin. Pangestunipun. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adis Larasati. Sampai jumpa.